Assalamualaikum. Aku Davin dari kelas 4 Toha bin Ubaidillah, murid PBBK di sekolah dalam. Aku tenang kalau sekolah, tapi kalau aku sakit, aku tidak di sekolah. Setiap pagi aku bangun, sholat subuh, lalu berdoa, lalu siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Di sekolah aku ketemu teman-teman baik banget. Mengikuti roda aku, ada teman aku, belajar bersama aku. Pokoknya aku tenang banget, semangat. Aku ketemu balik kelas guru pembimbingku, Bu Wiwi dan Bu Bibah, sama semua guru mata pelajaran. Oh iya, beberapa bulan lalu aku tempat tinggal di rumah yang dekat dari sekolah. Kebetulan pundaku lagi sakit, jadi aku berangkatnya dari Bilimun, Pondok Kelapa, jauh. Tapi aku semangat dong. Aku sambil nunggu balik sekolah, sering bermain di taman sambil teman-teman. Pokoknya aku tenang sekali. Apalagi kalau pramuka dan olahraga. Selain itu, aku suka sekali kata. Dengan kepedasanku, insya Allah aku tetap semangat. Semangat menjalani semua terapi sekolah. Pokoknya semua. Karena no delay then actually duan you must eat. Yang penting kita harus selalu ikhtiar dan bertawakal. Insya Allah mudahkan. Semangat selalu ya teman-teman. Apapun keadaan kita, aku bisa, kamu bisa, kita pun harus bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Kembali lagi kita semua di Student of the Month pada edisi Februari. Nah, kali ini kita agak beda ya suasananya, alhamdulillah. Nah, perkenalkan, saya Bu Bibah, salah satu GPK di Sekolah Darussalam. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Ya, di sini ada tamu yang kayaknya dari jauh ya, perjalanan jauh ya. Ada siapa? Mas Javin dan Bunda ya, alhamdulillah. Jadi kita sekarang ngobrol santai aja, ngobrol biasa ya. Oke. Sebenarnya pada topik kali ini kita akan pada edisi apa ya Mas? Inklusi sekolahku. Apa Mas? Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kita udah tadi perkenalan, udah lihat juga profil dari Mas Javin ini ya. Mas Javin ini adalah salah satu murid yang sangat spesial, yaitu apa Mas? Apa? Murid apa? Sipi Warrior. Nah, Mas Javin ini ada salah satu anak yang spesial, yaitu cerebral palsy ya. Kita di sini juga sering sebutnya Sipi Warrior karena memang sangat jadi pejuang gitu ya Mas ya. Oke, nah kita ngobrol biasa ya Mas. Jadi kalau ditanya Mas boleh jawab. Oke? Ya, siap? Oke ya. Nah, Mas gimana nih perasaan Mas Javin sekolah di Darussalam ini? Perasaannya bagaimana? Begitu mata
Perasaan saya tenang. Senang. Kita ngumpul lagi bareng teman-teman. Oh, bareng teman-teman, Masya Allah. Teman-temannya baik-baik ya? Iya. Oh, Masya Allah. Kita kumpul lagi bersama ibu guru. Ya, Masya Allah, kumpul Oke. sama guru. Insya Allah. Berarti Mas sangat senang ya sekolah di Dar El Salam ini. Iya. Tadi memang Mas ini sangat semangat ya sekolah di Dar El Salam. Kalau nggak masuk sekolah sedih ya, Mas? Iya. Iya, nangis di rumah kalau nggak masuk sekolah. Aduh. Oke. Terus nih Mas, Mas itu kan salah satu murid yang memang spesial. Nah, gimana sih guru-guru nih ketika mengajar Mas senang nggak dengan cara mengajarnya? Ibu bapak guru di sekolah Senang nggak? Senang belajar sama ibu guru. Tapi kan nggak ada bundanya. Iya. Oh, nggak ada bunda kan kalau di sekolah belajarnya sama Ibu, Ibu, bapak. bapak guru. Kalau di rumah Oke. baru sama Nah, nih tadi kan Mas udah kasih tahu ya kalau di kelas itu belajarnya sama ibu bapak guru. Nah, pelajaran apa sih yang Mas paling seneng tuh? Apa ya pelajaran yang paling seneng? Bahasa Bahasa Inggris. Inggris, bahasa Arab, Masya Allah. Bahasa Arab. Bahasa Arab. bahasa Sunda, Bahasa Sunda. fikih. fikih bahasa Fikih ibadah. Oh, jadi memang Mas ini seneng ya sama pelajaran-pelajaran yang ya sifatnya harusnya mungkin kita biasa aja Mas seneng ya. Iya. Iya. Seneng yang ngafal-ngafal ya, Mas. Kenapa Mas bisa suka pelajaran itu? aku suka bahasa itu. Pelajaran itu. Pelajaran itu senang sama gurunya ya. Gurunya Anton. Terus Suka IPA. kita Bu Bu Latifah. Kita lihat lagi. Masya Allah ini lagi jadi banyak sebanyak guru-gurunya Yang favoritnya ya. Masya Allah. Oke. Ya favorit semua itu disebut semua. Bener-bener Mas di kelas 4 ini kalau pulang sekolah jam berapa Mas? Jam 4. Kalau sampai rumah berarti jam berapa? Jam 5. Jadi Jam kurang 6 lebih, ya? jam ya kalau nggak macet ya. Oke, Masya Allah. Nah terus Mas biasanya kalau di rumah Mas belajar sama siapa? atau kalau benar Kalau bunda lagi sakit, ini kan kodarullah bundanya memang lagi sakit, mama ini kan sama bunda, jadi ada peralihan sedikit. Kemarin bunda dirawat ya, jadinya sama yang bapak sama ayah belajar. Jadi sama siapapun belajarnya ketika di rumah harus tetap ya. Semua di rumah bisa jadi gurunya Mas Japin ya. Ya. Nah terus Bunda boleh tanya kalau Mas kira-kira apa sih yang membuat Mas itu selalu semangat, selalu senang kalau ke sekolah? itu mungkin ya Karena apa? karena Teman-temannya? pada baik Oh, Masya Allah. Teman-temannya pada baik-baik, terus sama gurunya. Alhamdulillah saya jadi Mas ya? jadi bawaannya semangat terus kalau ke sekolah ya Masya Allah. Nah kalau di Dar El Salam ini Mas pernah ikut lomba? Lomba? Lempar turbo tuh Lomba turbo terus apa lagi? Kursi roda. Oh jadi lomba kursi roda gitu? Ya balapan. balapan. Oh, Masya balapan Allah. kursi roda. Jadi lengkap ya sebenarnya di Dar El Salam ini lombanya ya Mas ya. Pernah ikut lomba apa yang itu juga Mas? Terus apa lagi? Yang Pildacil. Puisi, Iya. banyak ya Masya Allah. Masya Allah. Jadi semua lomba diikutin sama Mas ya, Masya Allah. Terus yang terakhir nih, Mas kalau udah besar nanti mau jadi apa cita-citanya? Masya Allah. Bener Jadi pilot. Iya. Oke, deh, sekarang ganti lagi. Alhamdulillah. Bisa jadi pilot. Tadi Pilot mau yang bilang, tadi mau jadi bilang apa Bang? Mau jadi pengusaha Ah, katanya. tadi juga sama gue Katanya gue bilangnya pengusaha. Pak. Kenapa tiba-tiba? Aku bisa gimana Mas? Biasanya Mas Devin bilang. Kamu pun Oh, kamu pun harus bisa, harus Salam semangat. Oh sudah? Oke. Sekarang juga boleh tanya bundanya nih. Kira-kira melihat dari tadi Mas hebat banget. Kayaknya ada sesuatu nih yang bikin Mas selalu semangat juga.
Ternyata kehadiran Bunda di sini sangat-sangat jadi inspirasi buat kita semua juga. Nih Bunda, Ya, Bunda sehat. sehat, alhamdulillah ya. Di sini Bunda Gita, namanya Bunda Gita ya. Bunda Gita ini Tapi kayaknya orang nggak kenal Gita ya. kenalnya Kenalnya Bunda Javin. Bunda Javin, betul. Nah, oke Bu, mungkin kita tanya jawab ngobrol biasa aja ya Iya Bu dong, ya. santai aja ya. Bu, gimana sih perasaannya melihat semangat dari Mas Javin ini? Banyak ya, perasaannya tuh senang karena ya maksudnya banyak belajar jadi Javin gitu ya. Mungkin kalau kita lihat di anak-anak kan ngeluh ya bangunnya jam 4 pagi gitu ya, jam 5 dengan kondisi sekarang gitu. Kemarin kita punya sudah berusaha untuk mendekatkan lokasi rumah ke sini selama bulan Juni ini ya, alhamdulillah gitu ya, kita juga ada tempat tinggal. Tapi kan memang qadarullah memang sedang ada situasi saya juga lagi kondisinya kurang baik, jadi memang harus banyak berobat di Jakarta, jadi kita kembali di Jakarta, jadi memang secara jarak ya kembali seperti rutinitas awal ya. Tapi yang saya kagum adalah dulu terapi juga begitu. Jadi Javin itu terapi dari usia 8 bulan dan tempatnya juga di Kebayoran Baru. Jadi kita udah biasa untuk selalu bergerak sebelum 5:30 pagi ya. Pagi itu 5:30 pagi, jadi kita udah jam 4 setiap. Jadi itu sudah ada. Jadi bukan aku bangunin Javin, tapi kayak Javin yang jadi alarm kita. Jadi kalau masjidnya udah ada suara ngaji dari masjid, dia udah bangun. Jadi udah kita udah memanggil kita. Jadi ya udah, jadi senang ya punya. Mudah-mudahan terjaga terus semangatnya. Yang penting karena kalau saya jadi orang tua juga nggak mau memaksakan sesuatu terhadap anak gitu ya. Jadi prinsip saya bukan target apa yang akan kita kejar, tapi sekolah itu buat Javin menurut saya supaya dia bisa belajar, menikmati proses belajar tuh dengan happy. Jadi apapun yang dia pelajari, mau dia hanya belajar berinteraksi sama temannya gitu. Jadi saya belum melihat ke perkembangan pelajaran atau apa gitu. Jadi dari dulu prinsip kami itu ya. Jadi tujuannya kita sesuaikan dengan ya kebutuhannya dia aja, kebutuhannya Javin. Jadi intinya hal-hal yang memang sifatnya akademik dan non akademik itu sangat beriringan. Sangat beriringan. Jadi akademik dan akademik mau seapapun pencapaian Javin itu adalah pencapaian yang terbaik buat Javin gitu. Jadi saya juga selalu mengajarkan dia nggak apa-apa gitu. Jadi saya nggak pernah merasa Javin harus harus maju, harus ini. Jadi ya memang ini. Jadi kita harus tahu gitu ya, orang tua tuh harus sadar kebutuhan anaknya apa potensi anaknya, kemampuannya apa. Oh begitu ya, nggak apa-apa. Yang penting apa? Oh ternyata anak saya menikmati proses belajarnya, nggak tertekan, nggak stres, happy, jadi nggak tantrum, juga perkembangannya juga alhamdulillah banget, masya Allah. Jadi kalau ada yang lihat Mas Javin TK ya, dari kecil banget waktu masih dikira. Jadi sekarang sudah bisa lebih mandiri, sudah bisa berdiri ya Mas, upacara berdiri sekarang. Iya udah nggak terlalu jadi sudah bisa sekolah full ya. Ini kan dia yang minta ya, jadi dari jam pagi sampai 3:30 ya Mas ya. Jadi benar-benar itu nggak ada keluhan dari dia gitu. Kalau saya selalu tanya, Mas lelah nggak, Mas capek nggak gitu. Jadi nggak. Jadi sekolah itu bukan menjadi ambisi orang tua, tapi melainkan memang dia merasa butuh sama sekolah karena memang dia merasa oh saya butuh belajar gitu, merasa happy. Nah kebetulan kan Mas Javin itu memang dari TK ya, berarti dari Salam ini nih. Bu, gimana sih menurut Bu dukungan kita nih sebagai di sekolah, ketika di sekolah terhadap potensi yang dimiliki Mas Javin? Jadi dukungan dari sekolah untuk mungkin melihat atau seiring berjalannya bertumbuh kembangnya potensi Mas Javin itu, peran sekolah ini khususnya. Peran sekolah ini jadi baik ya, yaitu jadi yang saya benar-benar appreciate gitu ya. Kalau di sekolah itu adalah ya tadi, jadi tidak mengukur kemampuan apalagi PDBK ya gitu, PDBK dengan berkebutuhan khusus gitu, tidak diukur dengan kemampuan teman yang lain, tapi kan melainkan benar-benar mentreat Javin misalnya bagaimana sih gitu ya. Jadi saya melihatnya dengan beberapa ini kayak Javin masih mengikuti beberapa mata pelajaran dengan sesuai dengan seperti reguler, tapi dengan dimodifikasi
sesuai potensi dan kebisaannya. Jadi potensinya Javin kan dari dulu menghafal. Jadi biasanya itu juga yang digunakan kan sama pihak sekolah untuk menyampaikan materi. Jadi materinya Mas Javin juga biasanya disampaikan diomongin, terus nanti Mas Javin yang menyerap gitu. Karena memang yang paling penting itu tadi ya, jadi sekolah juga memahami potensinya auditorinya baik, jadi dari pendengarannya, dari penghafalannya, dari pengamatannya itu. Jadi yang menurut saya sih itu yang berkembang pesat ya, sama ya mau ada sikapnya, disiplinnya ya, dari segi Masya Allah kecintaannya. Itu pun juga jadi pembelajaran buat kami gitu ya sebagai orang tua. Jadi ketaatannya, sholatnya, jadi sholat 5 waktunya ya, hafalan Al-Qur'annya. Jadi itu yang hal-hal yang mungkin dulu orang nggak kepikir ya, anak cerebral palsy bisa nggak ya gitu ya, tapi alhamdulillah gitu ya. Jadi menjalani itu dengan happy dan bukan dengan tertekan, itu yang saya senang. Jadi intinya targetnya itu tepat sasaran gitu ya. Iya, targetnya tepat karena dilihat sesuai apa sih kemampuan anaknya. Jadi bukan membandingkan antara peserta didik dan Tips bagi orang tua di luar sana nih, khususnya memang memiliki anak spesial ketika dia masuk ke dalam sekolah inklusi. Nah, khususnya memang dalam hal pendidikannya gitu loh. Ya, jadi masuk ke sekolah inklusi itu lagi tadi ya saya bilang, jadi pemahaman kita dan sudut pandang kita dulu yang harus kita ubah gitu ya, bahwa di inklusi itu bukan berarti mengeksekutifkan anak kita, bukan berarti menspesialkan anak kita untuk di-treat sendiri, tapi justru dengan inklusi adalah kita membaurkan anak kita untuk bisa belajar secara sosial, secara adabnya, secara yang lain-lain, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan umum, lingkungan yang seperti biasa seperti apa gitu. Itu inklusi, dan jangan pernah takut untuk memasukkan anak ke sekolah inklusi karena progresnya akan justru lebih besar gitu ya. Nih karena mungkin juga background bundanya ya psikologi, jadi kalau kita mengkhususkan selalu anak kita dengan kondisi keterbatasan anak kita, maka yang dia dapat adalah regresi. Tapi kalau kemunduran, kemunduran, dia akan selalu sebisanya dia begitu, dia akan begitu aja. Karena kalau mau dirujuk, Javin tuh dulu cuma bisa telentang aja, jadi nggak ada pernah kita kira dia bisa berdiri, bisa ini, tapi proses by proses. Dan itu yang terpenting adalah di sekolah inklusi itu adalah kita mau berkomunikasi. Jadi belajar itu bukan hanya tugas sekolah gitu ya, dan di sekolah itu yang harus kita pahami bahwa sekolah itu bukan tempat penitipan anak ya, sekolah itu adalah buat mendidik anak. Jadi kadang kita namanya orang tua punya anak berkebutuhan khusus, suka ya berharapnya ya kan anak saya harus diperhatikan, harus ini, harus itu. Iya itu betul, tapi biarkan dia juga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, karena kita tahu di luar sana dunia juga tidak seramah yang kita bayangkan. Jadi itu akan membangun mentalnya anak juga. Jadi kalau kita percaya dia bisa, mentalnya dia juga akan semangat. Jadi mental anak itu tergantung bagaimana kita merespon kekurangan anak kita. Jadi kalau kita percaya bisa mengeksplor mentalnya, jadi kalau kamu bisa, dia akan punya mental semangat. Tapi kalau selamanya kita punya anak saya tuh berkebutuhan khusus, anak saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, maka yang kita lihat hanya nggak bisa ya. Jadi sekolah inklusi itu akan membantu. Jadi tadi ya, kalau kita mengeksklusifkan anak kita akan membawa ke regresinya anak, tapi kalau kita berani terjun ke pendidikan inklusi dengan baik, itu akan menampilkan potensinya. Jadi inklusi lebih bisa melihat potensi anak sampai mana, dan yang penting tadi punya kepercayaan, sama-sama saling percaya. Sekolah pasti akan mendidik anak saya dengan baik, dan bukan menitipkan. Jadi sekolah itu sekali lagi adalah tempat mendidik anak dan bukan menitipkan anak gitu ya. Dan bagaimana nanti perkembangan anak kita juga bukan tanggung jawab sekolah sepenuhnya gitu. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kita ngulang nggak di rumah, lalu sikap kita terhadap anak gimana. Jangan kita harapkan di sekolah anak kita bisa diperhatikan khusus, sedangkan kita sendiri masih abai, kita sendiri masih lalai. Kadang kita mengabaikan, mengkhawatirkan masa depan dan melupakan bahwa kita harus mengisi masa sehari ini. Masya Allah. Ya, mungkin kita tutup. Iya, sudah selesai. Gimana Mas Sekali biasanya? lagi terima kasih ya Bu, terima kasih Mas Javin, sama-sama. sehat-sehat, Amin, semangat terus menginspirasi ya. Insya Allah nanti kita ketemu di berikutnya ya. Iya. Oke. Mungkin kita bisa tutup dengan pembacaan hamdalah dan pengucapan salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Dah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.